Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang sangat saya hormati dan kami banggakan, yaitu Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto, MA, Direktur Guru Pendidikan Dasar. Assalamualaikum Pak Dir. Selamat sore Pak Dir. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ya, Indro. sehat-sehat ya Pak Ah, Dir. Berkenan untuk Alhamdulillah insya hadir. Allah. Terima kasih. Dan yang selanjutnya Ibu Dr. Medira Ferayanti, Koordinator IKM, Guru dan Tenaga Pendidikan, Kemendikbudristek. Assalamualaikum Bu Medira. Waalaikumsalam Mas Indro. Ya, terima kasih Ibu berkenan hadir. Sami-sami. Alhamdulillah ya. Dan juga eh, telah hadir juga tim konsultan IKM GTK yaitu Mas Patria Hertana. Assalamualaikum Mas Patria. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya Mas Patria sudah berkenan hadir di Ini tengah-tengah kita Mas. di sore hari ini dan di hari Minggu pula ya Pak Dir ya. Terima kasih banyak sekali. Oke, dan juga di telah hadir pula Ibu Dr. Anda Bardiati, MPD, selaku PIC, narasumber berbagi praktik baik, Kemendikbudristek. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, semuanya. terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dan juga tentu saja panitia pelaksana ya, sosialisasi proses bisnis baru bagi NSBPB dan ya, terakhir adalah seluruh narasumber berbagi praktik baik gelombang 1, 2, dan 3 yang berbahagia. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Kalau tidak salah sudah 1000-an Ibu, Bapak yang sudah hadir di link Zoom ini. Alhamdulillah atas partisipasinya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita ucapkan puji syukur. Mari kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di link Zoom ini dalam kesempatan juga kali ini. Ibu Bapak yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, adapun susunan acara tersebut yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita membuka dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan selama ini dan saat ini mendapatkan ridho dan bernilai ibadah tentu saja. Silakan Ibu, Bapak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai, mari kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara berikutnya yaitu akan terdengar, akan kita nyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu Bapak silakan mengkondisikan diri untuk sikap sempurna. Silakan Mas Tio.
kasih Ibu Bapak yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan hampir lupa, sudah ada juga di tengah-tengah kita itu adalah salah satu tim konsultan juga yaitu Bunia. Assalamualaikum Bunia, mohon maaf tadi belum eh, tersapa ya. Alhamdulillah Bunia sudah berkesempatan hadir juga. Ya, mari sama-sama kita beranjak ke susunan acara berikutnya yaitu laporan PIC narasumber berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rada Bardiati MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Grup Dikdas. Dalam hal ini adalah Bapak Dr. DRS Rahmadi Widiarto MPD. Yang kita hormati Koordinator IKM Direktur Jenderal GTK Ibu Medira Ferayanti, yang kami hormati para konsultan Mas Patria, Mbak Nia, serta yang lainnya, dan yang kami hormati Bapak Kepala BBGP, BGP, Kepala BBP, PPMP, dan BPP MPV, yang kami banggakan para peserta atau para undangan yang hadir pada kesempatan ini, apakah itu dari unsur para pengajar NSBPB atau para peserta NSBPB. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa bertemu dalam ruang Zoom ini dalam rangka sosialisasi proses bisnis baru narasumber berbagi praktek baik. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membebaskan kita dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, dan insya Allah kita akan menjadi hamba-hambanya, umat-umatnya yang taat hingga akhir hayat. Bapak Direktur dan Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya akan menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini dan juga terkait dengan capaian perkembangan dari kegiatan atau workstream narasumber berbagi praktek baik. Bapak Ibu yang kami hormati, NS Berbagi Praktek Baik ini ada sejak tahun 2022, yang rekrutmennya NS-nya ini berbeda-beda. Untuk gelombang 1, rekrutmennya adalah berasal dari teman-teman yang sudah berada pada program sekolah penggerak, di mana teman-teman mendapatkan rekomendasi dari para pelatih ahlinya untuk menjadi NS Berbagi Praktek Baik. Dan gelombang 2 juga mengalami perubahan cara rekrutmennya, yaitu melalui pendaftaran secara langsung ya kepada alamat yang sudah kami siapkan, gitu, mendaftarkan diri secara langsung untuk berbagi praktek baik. Adapun yang ketiga juga sama, kita berikan kesempatan teman-teman untuk mendaftar menjadi NS Berbagi Praktek Baik. Dan alhamdulillah sampai dengan gelombang 3 kita sudah bisa menghasilkan atau menemukan orang-orang hebat, guru-guru hebat, kepala-kepala sekolah hebat yang sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka dan siap berbagi, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 4.000 orang. Begitu. Untuk narasumber berbagi praktek baik gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 punya cara yang berbeda-beda dalam hal pembekalan, ya, dalam hal pedomannya. Selalu kita lakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian hingga pada saat kali ini kita juga melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap propis yang lama menjadi propis yang baru, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh koordinator
IKM di GTK, yaitu Medira, atau para konsultan, mungkin Mas Patria atau Mbak Nia juga nanti bisa untuk menambahkannya. Nah, untuk menjadi ANS ini sebetulnya Bapak Ibu tidak ada yang namanya SK penetapan dari teman-teman menjadi ANS ketika teman-teman sudah berbagi praktek baik. Yang ada adalah teman-teman mendapatkan surat pemberitahuan bahwa teman-teman sudah lolos kurasi dari video dan cerita praktek baik yang sudah disampaikan kepada kementerian. Untuk tahap pertama, gelombang pertama, kami melakukan kurasi dengan menggunakan aplikasi Apur waktu itu ya. Aplikasi tersebut hanya bisa digunakan untuk melakukan kurasi video-video. Begitu. Nah, untuk selanjutnya kurasi dilakukan di tahap ketiga ini, kita sudah bisa mengembangkan atau menyesuaikan kembali, meningkatkan fungsi dari aplikasi Apur gitu, sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk melakukan kurasi saja, tetapi teman-teman juga diminta mengumpulkan karya-karyanya melalui aplikasi Sinar Baik, dan terjadi perubahan nama menjadi Sinar Baik. Nah, di dalam Sinar Baik, teman-teman kemarin bisa mengirimkan dokumen video praktik baiknya, mengirimkan cerita praktik baiknya ke dalam aplikasi tersebut. Teman-teman BGP dan BBGP pada saat akan melakukan pembekalan kepada para peserta, ya, bisa juga membuka kelas di dalam aplikasi tersebut. Selain daripada itu, ketika teman-teman NS berbagi praktek baik secara luring, teman-teman bisa mendapatkan umpan balik karena mengeluarkan link atau memberikan link kepada para peserta atau kepada guru, dan bisa melakukan refleksi diri, mengisi refleksi diri, dan selanjutnya juga mengisi jurnal berbaginya. Sehingga pada aplikasi Sinar Baik itu, kita semua bisa mengetahui seberapa banyak teman-teman sudah melakukan pengimbasan kepada rekan yang lainnya, baik secara daring maupun secara luring. Dan alhamdulillah datanya sudah tercatat di kami, Pak Direktur, untuk pengimbasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Di sini tercatat bahwa teman-teman yang berbagi itu ada yang berbagi di satuannya, ada yang berbagi di satuan tadi, di kesatuan ada sebanyak 1.803 satuan ya yang sudah mengundang, dan ada juga NS berbagi yang dipanggil oleh komunitas sebanyak 853 komunitas yang sudah memanfaatkan teman-teman NS ini untuk berbagi praktek baik. Dan jumlah peserta pengimbasan yang telah mengisi umpan balik sebanyak 41.716. Artinya pengimbasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman NS berbagi praktek baik ini sudah luar biasa ya, kepada 41.716. Kalau tadi jumlah NS-nya sebanyak 4.000, ya tinggal dibagi aja ya, 41.000 dibagi 4.000 begitu. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, untuk workstream PNS berbagi praktek baik sudah membuat capaian-capaian ya. Yang pertama adalah tersedianya NPK, mulai dari NPK pendaftaran pengelolaan narasumber bagi praktek baik sampai dengan NPK yang terkait dengan bahan-bahan atau materi yang akan diberikan kepada teman-teman guru dan kepala sekolah yang mendaftar menjadi NS berbagi praktek baik untuk diberikan pembekalan oleh UPT. Yang selanjutnya juga ada NPK khusus yang terkait dengan kurasi yang dimanfaatkan oleh para kurator yang kurang lebih jumlahnya hampir 200 orang. Kurator yang terbagi dari beberapa UPT yang terdiri dari, ada yang dari unsur birokrasi, ya, PTP yang ada di unsur birokrasi, ada juga Widya Iswara atau Widya Prada
yang ada pada UPT. Dan alhamdulillah kami juga sudah melakukan penyegaran kepada para kurator pada saat kurasi ini mengalami perubahan-perubahan terhadap instrumen atau mekanisme kurasi, maka eh, melalui kegiatan penyegaran ini kami lakukan pembekalannya. Yang berikutnya seleksi narasumber berbagi praktek baik ya di gelombang ketiga ini kami sudah melakukan kurasi esainya serta kurasi videonya sebagaimana yang dikirimkan oleh teman-teman pada bulan April kami lakukan kegiatan kurasi. Yang berikutnya kami juga melakukan bimbingan teknis untuk operator sinar baik karena memang operator sinar baik ini yang biasanya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman guru pada saat mengalami kesulitan dalam pengunggahan video, pengisian umpan balik ya maupun jurnal berbagi praktek baik. Dan selanjutnya kami juga sudah melakukan kegiatan bimbingan teknis pembekalan kepada para pengajar NS berbagi praktek baik yang berada pada UPT, baik yang ada UPT di GTK maupun di UPT yang berada di PDM. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah terlibat di dalam kegiatan atau mendampingi para narasumber berbagi praktek baik. Selain daripada itu juga kami melakukan pembekalan narasumber berbagi praktek baik yang sudah dilakukan oleh UPT, tidak hanya oleh pusat, tapi UPT juga punya peran penting di dalam progres peningkatan kapasitas dari teman-teman guru dan kepala sekolah dalam berbagi praktek baik, diberikan pembekalan oleh teman-teman narasumber yang ada di UPT. Yang selanjutnya kami juga melakukan kurasi video dan cerita baik dari narasumber berbagi praktek baik. Dan selanjutnya progres NS berbagi praktek baik tadi sudah saya sampaikan hasilnya sudah melakukan pengimbasan di 41.000. Selain daripada itu untuk narasumber berbagi praktek baik kami juga menyediakan panggung ya, memberikan penghargaan kepada rekan-rekan NS berbagi praktek baik yang sudah secara sukarela membuat video-video membagikan cerita praktek baiknya kepada rekan-rekan yang lainnya melalui PMM, sehingga kami berikan panggung, kami berikan apresiasi menjadi narasumber pada program webinar series yang disebut dengan Akrab, Aksi Rabu Berbagi Praktek Baik, dan alhamdulillah sekarang ini sedang berproses dan akan sampai pada episode ke-12. Nah, untuk program Akrab ini kita tayangkan seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Rabu, ya pukul 14 sampai 15.30. Di channelnya berganti-ganti, ya ada channel dari Kipaut, ada di Dikdas, ada di vokasi, tergantung pada siapa yang memproduksi dari webinar Akrab ini. Karena model webinar Akrab ini tidak langsung face-to-face melalui layar, tapi formatnya agak berbeda dengan webinar lainnya, yaitu melalui proses video tapping, yaitu melakukan pengambilan gambar atau syuting terlebih dahulu para NS-nya, dan tentunya didampingi oleh para pakar yang kami ambilkan sesuai dengan tema yang sedang diangkat. Dan saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Direktur, dan mungkin sebagai penyemangat dari teman-teman NS, kami punya jargon Pak Dir, ya. Narasumber berbagi praktik baik, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Nah, itu adalah jargon dari NS Berbagi Praktek Baik supaya teman-teman lebih semangat dalam melakukan pengimbasan dan membuat video-video praktek baik dan cerita baik, praktek baik yang bisa memberikan manfaat, pencerahan kepada rekannya yang lain. Kami rasa itu saja laporan singkat yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Direktur dan kepada Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang sudah bergabung pada
link Zoom ini dalam rangka sosialisasi. Kami ucapkan terima kasih dan jika ada kekurangan dan kekhilafan atau kesalahan yang sudah saya lakukan pada saat menyampaikan laporan ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kata, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam kembalikan kepada warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ati atas laporannya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga laporan tersebut bisa kita pahami dan juga bisa menjadi bahan untuk kita semua selanjutnya. Tidak sabar menunggu pastinya setelah ini akan hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Direktur Rahmadi, Direktur Guru Pendidikan Dasar Kemendikbudristek yang akan memberikan sambutan dan juga arahan terkait momen kita di hari ini yang sangat luar biasa, di atas 1.500 orang Pak Dir. Alhamdulillah wa syukurillah, antusiasmenya sangat tinggi sekali. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih Mas Idro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bu Medira, penanggung jawab untuk IKM Desain GTK. Yang kami hormati Bu Ati, penanggung jawab untuk Bookstream dan NS Berbagi Praktek Baik, rekan-rekan PMU GTK 08, rekan-rekan tim teknis, ini ada Mas Patria, Dunia, dan teman-teman semua. Dan yang kami banggakan, Bapak Ibu semua, para narasumber berbagi praktek baik, angkatan 1, 2, maupun 3, atau mungkin juga ada yang hadir dari Bapak Ibu Kepala, ataupun yang mewakili, ataupun yang dari tim BPGB, BGB, BPPMP, BPMP, maupun yang BPMP, MPV dari Bekasi. Semua Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini yang kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi proses bisnis terkait dengan narasumber berbagi praktek baik untuk hal yang sebagai bentuk bagaimana kita menangkap dinamika yang ada dengan implementasi kurikulum merdeka saat ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih Bapak sekalian berkenan hadir di tengah menyela Bapak Ibu yang mungkin mempunyai agenda bersama keluarga maupun sanak saudara, rekan terkait. Kami terus terang berupaya untuk bisa mengakomodasi dengan kesediaan waktu Bapak Ibu. Dari informasi yang kami terima, nampaknya di saat libur mungkin tidak mengganggu waktu tugas Bapak Ibu sekalian dengan berbagai, baik itu sebagai guru, kepala sekolah, maupun juga para teman-teman dari UPT, sehingga kami mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan dalam undangan kali ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas ketulusan kesediaan Bapak dalam menghadiri pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih Bapak sekalian kepada Bu Ati tadi yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan ikhtiar kita, dan juga Bapak Ibu sekalian telah membantu membersamai kami, dan ini belum selesai Bapak sekalian. Perjuangan kita masih jauh. Ikhtiar kita yang namanya transformasi pembelajaran terus dan terus kita lakukan. Kalau kita merujuk dari 6 dukungan untuk yang implementasi kurikulum merdeka, di sana ada platform Merdeka Mengajar, ada webinar series, narasumber berbagi praktek baik, komunitas belajar, kemudian juga ada helpdesk dan mitra pembangunan. Satu dari kita lakukan, dan ini terus kita ikhtiarkan Ibu Bapak sekalian sambil berproses bagaimana kebijakan pada skala nasional mengarah kurikulum nasional, bagaimana kemudian kita bisa mendorong rekan-rekan di satuan pendidikan untuk bersama-sama nanti bisa melaksanakan kurikulum nasional tersebut. Bapak Ibu sekalian, dinamika seiring dengan upaya kita melaksanakan kurikulum merdeka tentu sangat beragam. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ati bagaimana perjalanan
dari gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Spirit kita ketika kita menginisiasi lahirnya dengan muncul kurikulum Merdeka yang diikuti dengan platform Merdeka Mengajar adalah bagaimana skalabilitas dari pembelajaran untuk guru kemudian kepada siswa ini bisa mengcover lebih banyak sasaran. Apa artinya melalui high tech yang mengarah kepada low touch-nya ini yang kita harapkan. Bagaimana kemudian kita membangun ekosistem, bagaimana kita membangun komunitas, saling belajar, saling berbagi, dengan spirit bahwa pada prinsipnya semua adalah menjadi guru, mampu dan bisa menjadi guru, bahkan juga bisa mampu dan mau menjadi murid. Sumber belajar telah begitu banyak, baik itu di platform Merdeka Mengajar maupun sumber-sumber yang lain. Artinya sumber dalam konteks manusia pun, SDM pun bisa langsung belajar kepada sumber-sumber yang ada tadi itu. Bahkan kalau kita melihat dari cascading yang tidak terlalu panjang ini tentunya akan membuat kita lebih confirm dengan informasi, diminimalisir adanya distorsi, sehingga akan membuat Bapak Ibu semakin mau untuk bisa self-directed learning. Ini memang tidak mudah ya Bapak sekalian. Kami juga mohon Bapak Ibu dengan teman-teman di narasumber berbagi praktek ini mendorong rekan-rekan ini, rekan-rekan guru, kepala sekolah, pengawas khususnya untuk bersama-sama belajar dan belajar. Di komunitas belajar salah satu di antaranya, baik itu di satuan pendidikan, antar satuan pendidikan maupun di komunitas daring. Sumber belajar telah banyak ada di mana-mana. Sebenarnya hanya tinggal kemauan kita untuk belajar saja. Kemauan kita untuk bisa mengasah diri, kemampuan untuk bisa mengembangkan diri dengan sumber-sumber belajar yang ada. Tidak harus kemudian didorong-dorong, tidak harus kemudian dioyak-oyak, tetapi self-directed learning kita semata-mata untuk anak-anak kita yang sebentar lagi bagaimana mereka menghadapi bonus demografi, yang sebentar lagi bagaimana mereka menghadapi Indonesia Emas. Di tangan Bapak Ibu sekalian inilah kami berharap untuk bersama-sama melaksanakan transformasi pembelajaran melalui kurikulum Merdeka ini. Dan kita berharap Bapak sekalian, kemudian ikhtiar kita ini, spirit kita untuk berbagi, spirit untuk bisa belajar bersama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal ibadah kita di kelak kemudian hari. Saya kira demikian pengantar dari kami nanti bersama teman-teman dari Bu Medira, Mas Patria maupun mungkin Bu Nia dan teman-teman yang lain akan membersamai Bapak sekalian bagaimana dengan perubahan untuk proses bisnis yang ada. Tentunya Bapak Ibu tidak berhenti di sini. Selalu dan selalu tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ati tadi sudah sampai 41.000 rekan-rekan guru yang telah diimbaskan. Ini luar biasa sekali. Tentunya mohon untuk tidak berhenti di sini, terus dan terus Bapak Ibu berbagi. Terus dan terus Bapak Ibu menginspirasi. Memang sudah ada tadi ya, dikatakan ada sekolah penggerak, dan ada fasilitas sekolah penggerak, bahkan mungkin rekan-rekan guru penggerak, mereka yang sudah mempunyai praktek baik, banyak juga video di PMM. Inilah sumber-sumber belajar. Tinggal Bapak Ibu, rekan-rekan guru, kepala sekolah pengawas, kemauan untuk belajar, berbagi, inilah spirit yang harus kita bangun. Sekali lagi mengucapkan terima kasih, Bapak sekalian. Tetap bersemangat, tadi disampaikan oleh Bu Ati tadi itu, terus berbagi, menginspirasi untuk anak negeri. Dan sebagai penutup, saya berikan sebuah pantun ini, Bu Ati. Berlayar ke Nusa Penida, mengayuh biduk, terus dan terus berlayar. Cakep. Ayo terus Bapak Ibu narasumber berbagi praktek baik, terus berkarya, wujudkan merdeka belajar. Cakep, Adil. Ada kurang lebihnya mohon maaf, selamat mengikuti sosialisasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Direktur Rahmadi atas sambutannya, dan ada beberapa kalimat atau kata yang bisa saya intisarikan, yaitu adalah self-directing learning.
Semoga Ibu Bapak NSBPB gelombang 1, 2, dan 3 terus seperti itu. Kemudian juga PMM sebagai sumber belajar, Ibu Bapak semua. Spirit berbagi terus berlanjut. Dengan tagline tadi, jargonnya adalah semangat berbagi menginspirasi untuk anak negeri, seperti Pak Direktur Rahmadi nyatakan tadi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dir sudah membersamai kita. Kemudian kita akan lanjutkan susunan acara itu, yaitu penjelasan proses bisnis baru. Mungkin yang akan disampaikan dari Bu Media Rafarayanti sebagai koordinator IKM GTK. Pada beliau kami persilakan. Silakan Bu Medira. Ya, dari Mas Patria, Mas Indro. Oh, siap. Silakan Mas Patria. Ya, silakan Mas Patria untuk bisa memberikan penjelasan proses bisnis baru dari NSBPB ini. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Silakan. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Indro ya. Alhamdulillah, Jelas terdengar banget, jelas Mas. Mas Patria. Mau kasih pantun tapi belum menyiapkan, mohon maaf Bapak Ibu peserta Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan saya Patria yang sore ini kebetulan dapat tugas dari Pak Dirahmadi, Bu Medira dan juga Bu Ati untuk menyampaikan terkait dengan pembaruan pengelolaan dukungan IKM yang mana sore ini yang akan kita bahas terkait dengan narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Jadi kalau berbicara terkait dengan pembaruan pengelolaan dukungan IKM, Bapak Ibu cukup familiar dengan 6 dukungan IKM, ada komunitas belajar, seri webinar, narasumber berbagi praktik baik, gitu ya, PMM termasuk, lalu ada mitra pembangunan dan pusat layanan bantuan atau helpdesk. Hampir semuanya itu mengalami perubahan-perubahan dan juga pembaruan-pembaruan. Kenapa? Karena memang sejatinya kita terus melakukan iterasi gitu ya, pengulangan untuk mencapai yang lebih baik lagi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebelumnya yang sudah dilewati selama lebih kurang 1 tahun belakang ini. Ya, mungkin yang ingin saya sama-sama ajak Bapak Ibu di sini adalah untuk melihat kembali bagaimana strategi implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ya. Ini jalur mandiri. Definisi jalur mandiri itu berarti yang sekolahnya itu daftar IKM gitu ya, daftar IKM di tahun kemarin maupun di tahun ini. Jadi jalur mandiri. Karena jalur mandiri maka tidak ada dalam tanda kutip tidak ada pembiayaan tambahan gitu ya, tidak ada anggaran-anggaran tambahan gitu ya. Jadi memang secara mandiri. Nah, karena implementasi kurikulum merdekanya secara mandiri, maka paling tidak ada 4 strategi yang perlu sama-sama dilakukan. Yang pertama adalah pemanfaatan PMM sebagai sumber belajarnya, gitu ya. Yang mana nanti di sininya itu di PMM selain jadi sumber belajar juga dapat beragam perangkat ajar gitu ya, termasuk asesmennya yang mana sering disebut high tech gitu ya, pemanfaatan teknologi yang lebih maksimal gitu ya. Nah, selain itu meminimalisasi kebutuhan sumber dayanya gitu ya. Sumber dayanya ini ada luas sekali gitu ya, bisa manusianya gitu ya, bisa secara material gitu ya. Sehingga karena harapannya bisa rendah berdaya, jadi bisa dilakukan siapapun gitu ya, berkolaborasi gitu ya. Nah, di sini mungkin yang sering Bapak Ibu dengar low touch gitu ya, sudah tidak ada lagi mungkin kalau belajar kurikulum Merdeka itu dikirimkan instruktur nasional misalnya seperti itu sudah tidak ada lagi, tapi bisa terpusat di PMM. Nah, terkait dengan narasumber berbagi praktik baik, ini yang menjadi core-nya gitu ya, yang menjadi inti dari dukungan itu sendiri adalah untuk membangun ekosistem belajar, berbagi, dan berkolaborasi antar PTK gitu ya, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Karena kita menyadari bahwa kurikulum Merdeka ini adalah hal yang baru gitu ya, barang baru dalam tanda kutip untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, sehingga akan berat kerjanya kalau hanya menunggu saja gitu dari pemerintah. Maka kita harapannya bisa membangun ekosistem belajar dan berbagi serta berkolaborasi gitu ya. Ya lewat apa? Lewat komunitas belajar, lewat penggerak,
penggerak-penggerak komunitas, termasuk lewat narasumber berbagi praktik baik. Dan yang terakhir adalah menyediakan dukungan berkelanjutan dengan skala besar, namun sumber dayanya minimum gitu. Bagaimana bisa dukungan-dukungan itu bisa terus berkelanjutan gitu ya. Apapun kondisinya itu dia akan terus berkelanjutan. Tapi nanti tapi dia tidak tergantung pada si sumber dayanya gitu ya. Mungkin kalau sekarang yang sudah mulai terlihat dan Bapak Ibu sudah sering terlibat di dalam komunitas belajar, itu konteksnya penggerak gitu ya. Itu penggeraknya sudah bermunculan gitu ya sebagai uh, sebagai salah satu ekosistem yang terbangun, tapi dari sumber daya dia minimum gitu ya, karena tumbuhnya secara organik dan berdasarkan kesadaran untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat kembali gitu ya, kita coba flashback atau kilas balik sejenak terkait dengan narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Desain awalnya itu sendiri memang narasumber berbagi praktik baik ini dibuat karena kita merasa berbagi praktik baik itu penting gitu ya. Karena berbagi praktik baik itu bisa bisa dihasilkan atau bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Nah, saat di awal itu kita menyebutkan NSBPB itu adalah guru dan kepala sekolah yang berbagi praktik baik gitu ya. Dan spesifik lagi saat di gelombang 1, guru dan kepala sekolah yang kita sebut narasumber berbagi praktik baik itu adalah mereka yang berasal dari program sekolah penggerak, SMKPK gitu ya, yang mana Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh pelatih ahli gitu ya. Lalu kita coba beriterasi lagi gitu ya, coba mendalami lagi. Ternyata di lapangan kita banyak menemui kondisi di mana saya direkomendasikan sama pelatih ahli, tapi saya nggak mau jadi narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Nah, di gelombang kedua kita coba reformulasikan lagi gitu ya formatnya gitu. Bagaimana kalau melalui proses seleksi dan pendaftaran misalnya, sehingga yang mau jadi NSBPB ya sudah adalah mereka-mereka yang memang ingin gitu ya. Sehingga di gelombang kedua ini Bapak Ibu yang mungkin bagian dari gelombang kedua melewati proses pendaftaran atau seleksi gitu ya. Nah, di gelombang ketiga mungkin ini prosesnya masih sama gitu, hanya saja ditambahkan alat bantu untuk pengelolaan karyanya. Yang mana Bapak Ibu menggunakan Sinar Baik sebagai sistem informasi terpusat untuk karya-karya NSBPB-nya itu sendiri. Nah, saat ini yang sedang ingin kami informasikan adalah proses pengelolaan pembaruannya gitu. Apa yang menjadi penekanannya? Penekanan saat ini adalah semua PTK itu berkesempatan untuk berbagi gitu ya. Jadi sudah tidak ada batasan lagi sebenarnya siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa berbagi. Dan yang pembaruan saat ini yang dilakukan adalah karya narasumber berbagi praktik baik nantinya akan terpusat di PMM, tepatnya di fitur bukti karya. Mungkin izinkan saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi pertimbangan dalam pembaruan atau pengelolaan narasumber berbagi praktik baik ini? Paling tidak ada 4 hal yang menjadi refleksi yang sama-sama kami lakukan di Kemendikbudristek, termasuk setelah melihat dan mendengar berbagai cerita. Yang pertama, poin pentingnya itu adalah berkolaborasi dan berbagi antara GTK itu perlu dibudayakan untuk akselerasi transformasi pembelajaran murid, gitu ya. Sehingga perlu difasilitasi setiap guru itu untuk bisa berbagi, gitu ya. Karena kata kuncinya itu adalah mau membudayakan kolaborasi, belajar dan berbagi, maka semuanya punya hak dan perlu difasilitasi gitu. Bahasa sederhananya adalah ya semua GTK adalah guru dan semua GTK adalah murid gitu. Saat mereka berbagi praktik baik, mereka adalah guru. Saat mereka ikut belajar dari narasumber berbagi praktik baik, ya mereka adalah murid gitu ya. Jadi kesempatannya atau dalam tanda kutip haknya untuk berbagi dan belajar itu perlu kita fasilitasi. Yang menjadi pertimbangan kedua, saat ini ada sekitar 307.611 satuan pendidikan yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan prinsip-prinsipnya. Itu baik dari sekolah penggerak, SMK, PK, maupun pendaftar IKM jalur mandiri di tahun lalu dan tahun ini, gitu ya.
sehingga satuan-satuan pendidikan itu dapat berbagi praktik baik tentunya, khususnya yang tahun lalu sudah menerapkan gitu ya. Nah, dengan angka sebesar ini dan pertumbuhan narasumber berbagi praktik baik yang di setiap gelombangnya mungkin persentasenya cukup kecil, maka dikhawatirkan budaya kolaborasi belajar dan berbaginya ini tidak bisa mengejar satuan pendidikan yang terus tumbuh untuk belajar kurikulum merdeka gitu ya. Itu kenapa uh, di proses yang saat ini kita tidak lagi membatas-batasi siapa yang menjadi narasumber berbagi praktik baik gitu ya, sehingga bisa terbuka untuk siapapun. Nah, selanjutnya di bisnis proses sebelumnya, Bapak Ibu mungkin perlu kami informasikan itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar gitu ya, sumber daya manusia gitu ya, sumber daya secara materi. Yang mana itu timingnya itu terus berulang gitu ya. Nah, khususnya untuk karya-karya yang perlu dikurasi gitu. Nah, Bapak Ibu rajin mengunggah karya, nah itu eh, datanya kan terus bertambah gitu ya, dan ternyata itu secara bisnis proses sumber daya cukup besar di lingkungan Kemendikbud itu sendiri. Dan yang terakhir, eh, pertanyaannya, bagaimana jika guru atau kepala sekolah atau PTK kita mau belajar dari sumber-sumber yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, saat ini di PMM sendiri sudah tersedia gitu ya contoh-contoh praktik baik pelaksanaan IKM yang mana itu sudah tervalidasi dan juga sudah dikurasi gitu ya. Seperti fitur ide praktik gitu ya, kumpulan konten unggulan dan juga video inspirasi. Nah, kita juga punya bank ini gitu untuk bisa dimanfaatkan oleh PTK di seluruh Indonesia gitu. Maka akan ada beberapa hal yang berubah untuk aktivitas NSBPB saat ini. Terkait dengan pendaftaran, maka tidak ada lagi pendaftaran gitu ya. Jadi sudah tidak dibuka lagi itu namanya gelombang NSBPB gelombang 4 gitu ya. Itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Jadi NSBPB itu yang merupakan PTK dari sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka atau mungkin prinsip-prinsipnya gitu. Dan mereka ini selain sekolahnya sudah menerapkan IKM, mereka juga sudah melakukan aktivitas berbagi, mau itu secara daring bisa lewat unggah karya baik dokumen tertulis maupun video di Bukti Karya PMM ataupun mengisi webinar gitu ya. Kan sering juga ya NSBPB ini diundang webinar misalnya di komunitas belajar tertentu, di satuan pendidikan tertentu juga. Itu juga termasuk NSBPB gitu. Maupun yang mereka berbagi secara luring gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu di sini sudah cukup sering lakukan gitu ya, diundang ke sekolah A, diundang ke komunitas B, diundang ke MGMP gitu misalnya ya. Nah, jadi orang-orang ini sudah menjadi narasumber bagi praktik baik gitu ya. Sudah tidak ada lagi seleksi-seleksi dan pendaftaran. Jadi artinya sudah terbuka untuk siapapun seperti itu. Nah, jadi siapapun yang telah berbagi praktik baik secara luring maupun daring, mereka adalah NSBPB. Nah, terkait pembekalan, saat ini tidak ada lagi pembekalan khusus gitu ya. Kalau di gelombang 1, 2, dan 3 ya mungkin ya, itu ada pembekalan khusus, lalu bikin video, nanti setelah itu dikurasi gitu ya. Diajarkan bagaimana jadi narasumber bagi praktik baik. Nah, untuk saat ini sudah tidak ada lagi pembekalan-pembekalan khusus untuk menyiapkan Bapak Ibu jadi NSBPB gitu ya. Sekarang yang dilakukan adalah untuk NSBPB yang aktif berbagi gitu ya, baik itu misalnya secara luring dan juga mungkin produktif mengunggah bukti karyanya, mengunggah karya di bukti karya lebih tepatnya, serta karya-karya tersebut memperoleh umpan balik, itu akan mendapatkan BIMTEK penguatan yang dilakukan oleh UPT gitu ya. Nah, kalau yang tadi mungkin sebelum-sebelumnya diberikan pembekalan untuk siap berbagi, kalau yang sekarang perubahannya adalah BIMTEK-nya bertujuan untuk justru mendorong dan menumbuhkan semangat belajar dan berbagi untuk semua PTK gitu ya. Jadi itu yang menjadi pembedanya. Nah, terkait dengan kurasi karya, nah ini seperti yang tadi sudah sempat disampaikan gitu ya. Tidak ada lagi kurasi secara khusus gitu ya. Karya yang sudah diunggah akan direview dan diberikan umpan balik. Itu karya-karya, tentunya karya-karya yang sudah ada di PMM. Jadi secara interaksi itu lebih ke peer review saja sesama pengguna PMM gitu ya. Nah,
Lalu pertanyaannya, kalau nggak ada akurasi nanti gimana video-video yang miskonsepsi? Bagaimana nanti video-video yang ternyata eh, isinya dalam tanda kutip itu ngaco gitu ya misalnya. Nah, sebagaimana bukti karya tersedia di PMM, jadi kalau Bapak Ibu mengunggah karya di bukti karya itu eh, jadi konten yang dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri gitu ya. Sehingga em, di bukti karya kita masih menyesuaikan dengan prinsipnya bukti karya di PMM gitu. Bukti karya adalah karya-karya yang memang tidak dikurasi gitu. Jadi wadah untuk guru-guru kepala sekolah berekspresi, mau ngirim eh, praktik baik apa, mau sharing video apa itu dibebaskan gitu. Jadi di sana memang dikembalikan kepada si pengguna itu tersendiri gitu ya. Walaupun nanti kalau ada unggahan-unggahan yang sangat menyimpang itu di PMM ini juga sudah difasilitasi untuk dilakukan report gitu ya, sehingga nanti akan di take down gitu ya. Eh, jadi kalau ditanyakan kembali bagaimana nanti guru-guru untuk dapat karya yang tidak miskonsepsi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. eh, untuk karya-karya yang tervalidasi dan terkurasi di PMM sendiri itu sudah tersedia gitu ya, yang berkaitan dengan praktik baik gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan fitur yang ada di fitur ide praktik ya. Di situ ada cerita-cerita praktik beragam tema di situ. Ada juga kumpulan konten dan juga video inspirasi yang bisa ditonton gitu ya. Jadi pada prinsipnya eh, ada dua hal yang menjadi penekanan. Yang pertama, eh, kita tetap memberi kebebasan dan keleluasaan untuk Bapak Ibu guru berekspresi atau berkarya, baik itu lewat tulisan maupun eh, video. Hanya saja sekarang wadahnya di PMM, di bukti karya, gitu ya. Namun demikian, untuk memastikan guru dan kepala sekolah serta PTK memperoleh data yang karya-karya yang terkurasi dan tervalidasi, maka dapat memanfaatkan eh, tiga eh, tiga fitur yang tersedia di PMM gitu ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, itu yang mungkin kita coba solusikan gitu ya, sehingga eh, keinginan atau keleluasan untuk berekspresinya juga tersalurkan, tapi untuk sumber belajar yang tervalidasi dan terkurasi juga tersedia di PMM. Nah, bagaimana dengan terkait dengan keberadaan produknya gitu ya? Keberadaan produknya itu terpusat di satu pintu, yaitu di PMN saat ini. Video atau cerita itu diunggah oleh guru atau kepala sekolah, mungkin PTK lainnya juga bisa gitu ya. Dan sebaiknya diunggahnya itu saat ini Bapak Ibu sudah bisa memulai dengan hashtag kurikulum merdeka dan juga menggunakan hashtag semangat berbagi. Nah, nanti karya-karya yang diunggah dengan menggunakan tagar ini akan diolah eh, oleh tim teknologi untuk data-datanya nanti diserahkan kepada UPT. Misalnya Bapak Ibu sudah mengunggah karya dengan dua hashtag ini, nanti di situ misalnya ada umpan balik, eh, ada komentar dari penonton lainnya gitu ya. Nah, nanti data ini dikumpulkan oleh tim teknologi. Nah, data ini nanti akan dipartisi berdasarkan provinsinya masing-masing, sehingga nanti data inilah yang kami serahkan ke UPT. Nanti UPT melihat datanya. Oh, yang berbagi praktik baik di bukti karya ini ternyata ada nama ini. Oh, yang ini cukup sering. Oh, yang ini responnya banyak. Nah, nanti itu yang data-data itulah yang menjadi landasan untuk UPT mengundang Bapak Ibu untuk diberikan penguatan gitu ya, BIMTEK penguatan, karena sudah tidak ada lagi pembekalannya begitu. Nah, bagaimana terkait dengan penetapan narasumber berbagi praktik baik? Saat ini karena memang sudah tidak ada seleksinya dan tidak ada pendaftarannya, maka tidak ada lagi surat keterangan lolos kurasi seperti yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Karena proses bisnisnya sudah berubah, jadi semua PTK yang sudah berbagi secara luring dan juga berbagi secara daring dengan cara tadi mengunggah praktik baiknya di PMM atau secara mengisi webinar, yaitu mereka sudah menjadi NSBPB. Dengan begitu NSBPB saat ini menjadi inklusif gitu ya. Semangat dan ekosistem berbaginya diharapkan bisa terbentuk dan terus tumbuh gitu. Jadi bisa lebih masif harapannya. Ya, karena kita ingin sekali Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia ini
punya keberanian dan punya budaya untuk terbiasa berbagi gitu ya. Karena kita melihat gitu bagaimana mendengar cerita-cerita dari misalnya guru gitu ya. Wah, saya nggak biasa berbagi gitu, nggak biasa sharing, nggak pede gitu. Nah, hal ini yang ingin kita dorong gitu, karena sejatinya pasti setiap guru punya eh, hal-hal atau cerita-cerita baik yang bisa dijadikan inspirasi untuk rekan-rekan guru lainnya gitu ya. Selain itu kita juga mendorong, mungkin ada juga eh, eh, kelompok-kelompok guru yang justru hobinya berbagi terus gitu kan, berbagi, sering berbagi, berbagi. Nah, ini juga kita dorong untuk jangan lupa belajarnya gitu ya kan. Sehingga selain berbagi praktik baik sebagai narasumber gitu ya, ya jangan lupa untuk belajar juga dari narasumber berbagi praktik lain gitu. Sehingga nanti ekosistemnya yang muncul adalah guru-guru yang aktif belajar dan juga berbagi gitu ya. Itu terkait dengan beberapa perubahan yang secara umumnya Bapak Ibu ya. Untuk saat ini Sinar Baik sendiri masih bisa digunakan gitu ya, khususnya untuk transisi gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin belum mendapatkan sertifikat ya kalau tidak salah ya. Nah, itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk proses transisi ini. Nah, mungkin lebih kurang seperti ini pengelolaannya gitu ya. Jadi nanti kami dari pusat menyiapkan panduan dan materinya gitu ya. Lalu yang saat ini kami lakukan beberapa mungkin 1-2 bulan terakhir kami melakukan sosialisasi ke semua pemangku kepentingan gitu ya, baik di lintas unit, baik di Direktorat Vokasi dan UPT gitu ya. Nah, setelah adanya sosialisasi ini termasuk kepada Bapak Ibu semuanya, lalu harapannya nanti Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik, baik itu secara daring maupun luring gitu ya. Yang mana nanti kalau yang daring, Bapak Ibu akan datanya akan terpusat di PMM, dan nanti per 3 bulan tim PMM akan mengolah data ini gitu ya, melihat siapa yang aktif berbagi dengan tagarnya kalau bisa jangan lupa gitu ya. Lalu nanti kami dari pusat akan mendistribusikan data itu ke UPT sehingga nanti UPT bisa mengolah data dan memberikan penguatan kepada peserta yang dipilih gitu ya. Nah, nanti UPT juga bisa melakukan sosialisasi di daerah masing-masing. Mungkin beberapa UPT juga sudah melakukan gitu ya. Nah, ini yang nanti secara pengelolaan secara sederhananya gitu. Jadi yang bisa sama-sama kita simpulkan adalah narasumber berbagi praktik baik merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dari satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum merdeka atau prinsip-prinsipnya dan telah membagikan praktik baiknya gitu ya. Jadi siapapun ya Bapak Ibu ya, cara berbaginya seperti apa gitu ya. Cara berbaginya tadi ada 2 gitu ya, bisa secara daring, bisa dilakukan dengan mengunggah video atau dokumen melalui fitur bukti karya di PMM, ataupun mungkin bisa menjadi narasumber bagi praktik baik yang mengisi webinar-webinar. Nah, untuk yang karya, jangan lupa menggunakan tagar kurikulum merdeka dan juga tagar semangat berbagi untuk karya yang diunggah di fitur bukti karya. Nah, yang selanjutnya, cara yang kedua, mohon maaf ini mungkin harusnya yang kedua, berbagi praktik baik secara langsung juga ini menjadikan salah satu cara yang Bapak Ibu masih bisa terus lakukan. Nanti bisa dilakukan dengan cara hadir secara langsung gitu ya. Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan cara ini. Nanti jadi NSBPB, mengisi di satuan pendidikan, misalnya mengisi di komunitas belajar atau mungkin forum-forum belajar dan sebagainya. Nah, ini mungkin informasi terkait narasumber berbagi praktik baik. Dan mungkin kami perlu mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa poin pertama ini sangat penting ya, bahwa narasumber berbagi praktik baik itu bukan narasumber substansi kurikulum merdeka, gitu ya. Jadi ingin kami tegaskan lagi, tugas Bapak Ibu bukan mengajarkan terkait dengan substansi kurikulum merdeka, gitu ya. Karena untuk belajar substansi kurikulum merdeka, kita mengarahkan rekan-rekan PTK kita untuk memanfaatkan PMM yang sudah menjadi sumbernya gitu ya di pelatihan mandiri ya. Jadi belajar di sana gitu substansi kurikulum merdeka. Yang Bapak Ibu lakukan adalah berbagi praktik baik apa yang Bapak Ibu lakukan misalnya di kelas, mungkin kepala sekolah apa yang dilakukan di sekolah gitu ya. Nah, jadi praktik baiknya gitu. Seperti apa proses pembelajarannya, misalnya seperti apa misalnya mengimplementasikan topik-topik tertentu gitu ya. Jadi praktik baiknya gitu ya, praktik baik di sekolah maupun praktik baik di kelasnya gitu.
Yang kedua, tugas utama pendidik adalah di sekolah gitu ya. Pastikan kegiatan berbagi praktik baiknya tidak mengganggu jam mengajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa eh, Bapak Ibu aktif menjadi narasumber bagi praktik baik, tapi juga tetap murid-murid di kelas tidak kehilangan sosok Bapak Ibu sebagai guru gitu ya. Mungkin bisa disesuaikan jadwalnya gitu. Kalau di awal-awal dulu mungkin sempat diinformasikan juga atau mungkin ada yang belum terinformasi untuk kegiatan berbagi praktik baik secara luring sebenarnya itu dibatasi gitu ya. 1 bulan hanya sekitar 1 atau 2 kali, 2 atau 3 kali saja gitu ya. Untuk daring sendiri misalnya mengisi webinar itu bisa menyesuaikan waktunya yang tidak berbenturan dengan jadwal mengajar gitu. Dan yang ketiga, yang mungkin ini sama-sama perlu kita tanamkan bahwa berbagi praktik baik itu kan bisa dilakukan untuk hal-hal yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil gitu ya. Harapannya kalau kita berbagi praktik baik yang sudah berhasil itu bisa menjadi inspirasi. Tapi kalau kita berbagi praktik baik yang itu ternyata praktik baik yang belum berhasil, jangan-jangan itu bisa menjadi pembelajaran untuk GTK lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu rangkaian alur paparan saya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Indro atau mungkin dari Bu Medira, dari teman-teman konsultan, Mbak Nia, dan juga Mas Rizky juga ada ya di sini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, saya silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Patria. Sangat jelas ya Ibu Bapak narasumber berbagi praktik baik dari gelombang 1, 2, dan 3, proses bisnis yang baru. Silakan untuk dicermati dan juga semangat berbaginya harus terus berlanjut ya Mas Patria dengan proses bisnis yang baru ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan seperti yang ditawarkan oleh Mas Patria, Bu Medira, Bu Nia? Saya cukup, Mas. Nanti kalau ada pertanyaan aja. Ya, terima kasih Bu Medira. Nah, mungkin sekali lagi ingin mengingatkan sesi tanya jawab ini kita buka, namun alurnya adalah Ibu Bapak silahkan menuliskannya di kolom atau fitur Q&A yang ada di bagian bawah layar, itu di antara partisipan dan juga chat kalau di layar saya. Jadi Q&A di situ nanti akan kita lihat beberapa pertanyaan yang dilontarkan melalui tulisan di kolom Q&A sebagai saluran kita untuk memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya akan kita pilih dan juga nanti akan kita berikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk bisa berdialog langsung ya dengan Mas Patria dan juga kepada kita semua. Sekali lagi dipersilahkan kita lihat. Ya, mungkin diwakili dengan pernyataan dari Ibu Ika Dian Prasetyo nih Mas Patria, bahwa walaupun kita tidak ada lagi kan ya sertifikat sebagai narasumber, berarti semua guru dan semua kepala sekolah adalah murid dan juga sekaligus guru. Mungkin bisa dikomentari lebih banyak Mas Patria untuk hal ini. Iya, betul sekali. Jadi semua PTK saat ini, Mas Indro, kita berikan kesempatan untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik. Dan kami akan sangat senang sekali, akan sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya jika Bapak Ibu di sini yang sudah menjadi bagian dari narasumber berbagi praktik baik, baik itu dari gelombang 1, 2, maupun yang gelombang 3. Kami akan sangat berterima kasih jika Bapak Ibu bisa menularkan spirit untuk berbaginya di sekolah gitu ya, di komunitas belajar gitu ya, bisa mendorong rekan-rekan lain untuk berbagi praktik baik begitu ya, sehingga nanti kita jalannya lebih mudah karena jalan bersama-sama begitu ya. Bisa didorong saja rekan-rekan yang mungkin tidak biasa berbagi, boleh diajak untuk berbagi. Mungkin ini juga sudah mulai terjadi gitu ya di aktivitas-aktivitas seperti misalnya komunitas belajar di dalam sekolah gitu ya, yang tadinya khawatir, takut untuk saling menceritakan kondisi kelas gitu ya, karena didorong gitu ya, karena ada penyemangat gitu ya.
jadinya guru-guru jadi terbiasa dan mau gitu ya menceritakan tantangan di kelas, menceritakan hal-hal baik yang ada di kelas gitu ya. Nah, harapannya Bu Ika semoga bisa menjadi motor begitu ya di satuan pendidikan maupun di komunitas-komunitas untuk eh, menularkan semangat berbaginya ke rekan-rekan PTK yang lain. Mungkin itu Mas Indro. Silakan Ya, Bu Media jika ada yang ingin ditambahkan. ya, izin mengingatkan untuk rekan-rekan tim teknis untuk bisa membuka kolom Q&A-nya, walaupun sudah terlihat nih ya, banyak sekali, namun lebih berkisar ke sinar baik dan turunannya, Mas Putri ya. Jadi mungkin kita dahulukan juga eh, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses bisnis baru ya, Mas Putri ya. Oke. Ada tambahan lagi dari eh, tim? Tidak ada? Sepertinya belum, Mas. Belum ya. Nah, sudah masuk beberapa ini. Sebentar kita lihat. Dari Pak Gilang Taufik. Sebentar kita cari ya. Silahkan Pak Gilang untuk bisa eh, berinteraksi dengan narasumber kita. Pak Gilang Taufik, silakan. Hilang ya, Mas. Iya, padahal beliau tadi bertanya berkaitan mungkin bisa saya wakili ya, Mas Ya. Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk para NSDPB yang belum masuk dalam PMM karena memang bukti karya yang dikurasi belum lolos atau revisi, namun belum sempat direvisi. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kami mohon diberikan kebijakan untuk bisa secara otomatis seluruhnya dimunculkan dalam PMM sebagai Baik. bentuk penghargaan dan penyemangat. Karena pada faktanya masih banyak para guru yang ingin belajar bersama dan berkolaborasi dengan NSBPB yang muncul di PMM. Terima kasih. Itu dari Pak Gilang Taufik. Oke, baik. Ini mungkin yang tadi dari alur paparan saya belum terjelaskan ya, Bu Medira ya, terkait bagaimana dengan eh, fitur narasumber yang ada di kolom komunitas, gitu ya. Eh, ya, kalau berdasarkan narasumber, berdasarkan proses bisnis yang baru, gitu ya, sayang sekali nih, Pak Gilang. Eh, jadi nanti untuk fitur itu sendiri eh, kemungkinan akan dihapuskan, gitu ya. Malah kemungkinan akan dihapuskan. Karena kenapa? Karena kalau semuanya narasumber menjadi narasumber bagi praktik baik, kita sudah tidak mungkin lagi menampung berapa juta guru untuk tampil sebagai yang ada di fitur itu gitu ya. Dan salah satu pertimbangannya juga tadi gitu ya. Jika memang narasumber bagi praktik baiknya terbuka untuk semua, jadi memang fitur itu nanti jadinya tidak relate lagi gitu karena nanti tadi kita akan menghindari eksklusivitas tadi gitu ya, sehingga memang nanti fitur itu nantinya akan hilang gitu ya. Yang mungkin ini juga terima kasih Pak Gilang pertanyaannya yang mana ini jadi eh, saya jadi ingat gitu ya harus menginformasikan ini gitu. Eh, yang mana fitur itu mungkin paling paling lambat mungkin sampai dengan akhir tahun ini itu masih bisa dibuka gitu ya. Eh, dan ternyata kita juga dapat cerita gitu untuk behavior dari guru-guru kita untuk mengundang narasumber bagi praktik baik itu ternyata setelah kita memperoleh data temuan di lapangan ternyata mayoritas tidak menggunakan klik tombol hubungi atau yang ada di situ gitu justru malah menghubungi NSBP yang terdekat gitu. Misalnya di sekolah tetangga gitu misalnya yang kenalan-kenalan yang ada di komunitas belajar gitu. Jadi itu juga yang menjadi salah satu pertimbangannya. Jadi memang yang ada di fitur narasumber yang ada di fitur komunitas itu sendiri nanti akan dihilangkan beriringan dengan penerapan bisnis proses baru. Mungkin seperti itu ya. Dari Ibu Medira mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu. Ya, boleh, Mas. Eh, ini adalah PMM-nya ya. Mungkin tadi saya jelaskan yang dikatakan Mas Patria tadi. Jadi selama ini kan narasumber berbagi praktik baik itu ada di sini ya, Bapak Ibu, di
Di PMM ya. Di PMM-nya di sini letaknya nih, kata Mas Patria tadi. Di komunitas ini, dalamnya itu ada, tadi ya, ada narasumber di sini. Nah, ini adalah narasumber praktek baik. Jadi karena nanti kita akan buat semua GTK yang sudah berbagi itu otomatis adalah narasumber berbagi praktek baik. Jadi sudah tidak ada nanti fitur yang narasumber ini. Jadi nantinya di tahun depan itu kalau Bapak dan Ibu ingin mengunggah eh, praktek baik Bapak Ibu, udah langsung unggah aja ke Bukti Karya. Jadi yang tadi merasa saya kepengen banget unggah semua karya saya di mana ya kan supaya lebih pede dan segala macam. Ini silakan unggah, ini namanya fitur Bukti Karya yang ada di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di sini, nanti Haris bocor. Nah, di karya saya ini nanti akan ada karya-karya Bapak Ibu itu bisa ditampilkan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin explore karya-karya teman-teman Bapak Ibu yang sudah unggah, dan Bapak Ibu bisa explore di sini. Nah, kemudian ini saya pakai yang guru.kemdikbud.go.id ya. Nah, ini yang pakai laptop. Nah, kalau tadi memang yang fitur bukti karya yang ada di sini, ini yang siapapun bisa mengunggah ya. Memang tidak ada kurasi secara khusus seperti yang sebelumnya. Tapi kalau ingin explore tentang karya Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang sudah dikurasi, letaknya ada di bawah sini nih, namanya ide praktik. Nah, ide praktik di sini nanti sudah ada kategorinya. Ya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, literasi, numerasi, kompetensi guru, metode belajar, dan sebagainya. Ada banyak sekali Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih di sini. Misalkan mau cek praktek baik tentang P5. Nah, ini semua ada nih. Kiat sukses melibatkan orang tua dalam P5. Menyusun perayaan P5 yang terdiferensiasi. Nah, semuanya itu ada di sini. Jadi, PMM ini kita berikan wadah bagi guru dua hal ya, yang memang praktek baiknya memang sudah dikurasi tim Kemendikbudristek, atau wadah yang satu lagi tadi yang fitur bukti karya memang untuk Bapak dan Ibu yang kepengen banget berbagi gitu tanpa harus diseleksi gitu ya secara ketat, hanya pakai peer review saja. Nanti teman-teman Bapak Ibu sendiri yang melakukan review terhadap bukti-bukti karya yang sudah diunggah di fitur bukti karya tadi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Medira atas penjelasannya. Mas Patria dan Bu Medira, saya mengekstraksi dari lebih dari 100 pertanyaan Bu Medira. Sangat antusias ya di kolom Q&A itu, namun sedikit banyak sudah intip-intip. Intinya adalah NSBPB ini dari gelombang 1, 2, dan 3 mohon diberikan semangat. Dan juga mungkin ada hal-hal yang mereka harus lakukan setelah ini. Ya, contoh saja mungkin ada dari gelombang 3 yang belum masuk PMM. Kemudian juga ada gelombang 3 yang karyanya bagaimana agar bisa masuk PMM. Nah, nasibnya seperti apa ya gitu ya dari gelombang 1, 2, dan 3. Mohon diberikan motivasi dan juga semangat agar bisa terus berbagi. Demikian Bu Medria dan Mas Patria. Boleh dari Ibu Medira dulu, mungkin Bu. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang ingin mengunggah praktek baik, semua praktek baik yang dimiliki, unggah aja di fitur bukti karya ya Bapak Ibu. Silahkan, kami sangat dorong. Jadi siapapun, tidak hanya Bapak dan Ibu yang sudah lolos kurasi kemarin, yaitu narasumber angkatan 1-3, tidak hanya Bapak Ibu, tapi semua rekan Bapak Ibu yang punya praktek baik, silahkan unggah di fitur bukti karya Bapak Ibu. Itu langsung bisa mengunggah, tapi memang unggahnya harus sendiri ya, karena pakai akun sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Ibu Bapak NSBPB gelombang 1, 2, dan 3 silahkan berbagi di bukti karya. Jangan lupa hashtagnya itu ya Mas Patria dan Bu Medira ya. Kurikulum Ya, Merdeka dan juga semangat berbagi. nah ya itu Jadi hashtagnya. terus ya intinya harus terus berbagi di aplikasi platform Merdeka Mengajar di bukti karya. Silahkan Ibu Ya, Bapak. dan Dan jangan lupa, mungkin tambahannya Pak Indro, jangan ya, lupa ajak teman-teman Bapak Ibu juga untuk berbagi ya, tidak hanya yang
kemarin NSBG Praktik Baik angkatan 1 sampai 3 aja. Yang belum ikut kemarin juga ajak aja langsung berbagi dengan mengunggah karyanya langsung ke PMM. Itu langsung diterima di sana, Pak Ibu. Karena itu kita ingin semua guru di Indonesia itu hobi gitu, hobi berbagi praktek baik, meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berbagi praktek baik gitu ya, karena percaya diri itu mahal ya harganya. Jadi kalau orang sudah percaya diri itu biasanya dia akan lebih baik performanya gitu. Seperti itu. Nanti akan ada juga ulasan-ulasan atau review dari teman-temannya ya untuk meningkatkan kualitas dari praktik baik yang dibagikan. Seperti itu. Jadi saling sharing lah antar guru dan antar guru atau antar kepala sekolah gitu ya, antar pengawas sekolah. Karena kami percaya Bapak dan Ibu itu mesti punya praktek-praktek baik semua ya, karena memang sudah mengajar, apalagi yang sudah lama mengajar tentunya praktek baiknya banyak yang bisa di-share ya, sehingga kami tidak ingin mengungkung lah kreativitas itu gitu dengan seleksi mungkin ya atau apa yang terlalu ketat ya, karena pada prinsipnya semua orang itu adalah guru ketika dia mau berbagi praktek baik seperti yang tadi Mas Patria katakan, tapi tentu ada kalanya kita itu harus menyimak kita sebagai murid gitu, kita mendengar praktek baik orang lain gitu, kita mendengar praktek baik yang di-share orang lain gitu. Jadi kita saling saling melengkapi aja, kadang sebagai guru, kadang sebagai murid. Jadi seperti itu untuk seluruh guru dan tenaga kependidikan di Indonesia. Silakan Ya, Mas Patria. Ya, dan ya. cukup sepertinya. Udah cukup clear gitu ya. Karena memang penting gitu. Karena kita dapat dua kondisi itu tadi, Mas Indro. Yang semangat banget berbagi jadi lupa belajar gitu ya. Yang rajin belajar malah takut untuk berbagi gitu. Jadi padahal yang rajin belajar tentu punya nilai tersendiri yang bisa dibagikan gitu ya. Dan sebaliknya gitu, yang rajin belajar juga jangan-jangan yang rajin berbagi jangan-jangan butuh belajar gitu untuk lebih Betul. menaikkan Betul. lagi level gitu ya, level knowledge-nya, level keterampilan apapun gitu. Mungkin Tidak itu. ada di antara kita semua yang tidak perlu belajar. Mesti Ya, semuanya perlu belajar. Nah, kadangkala yang terlalu terbiasa menjadi narasumber, misalkan di mana-mana, ya bisa jadi kadang lupa untuk menyimak temannya yang lain ya, untuk berbagi. Sehingga itu ya, kadang-kadang kita dapat panggung, kadang-kadang memang kita harus di bawah panggung ya untuk mendengar orang lain. Jadi seperti itu. Jadi semua guru itu kita harapkan punya panggung ya, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, karena kita ingin semua guru di Indonesia itu bagus-bagus semua, sehingga kalau gurunya bagus-bagus semua, anak-anak muridnya bisa secara optimal ya terlayani dengan guru-guru yang sudah bagus-bagus itu. Jadi seperti itu sih Bapak Ibu. Prinsip kita adalah untuk murid, murid, dan murid. Kita nggak mau hanya segelintir guru yang bagus, tapi semua guru kita pengenkan bagus gitu. Jadi guru-guru yang sekarang dalam tanda kutip sudah punya praktek baik, kita harapkan bisa mendorong temannya supaya juga pede mau berbagi praktek baik. Karena sebenarnya tidak ada yang salah ya dalam proses belajar. Kalau nggak berhasil tuh nggak apa-apa, tapi bagaimana kita bisa belajar dari ketidakberhasilan kita itu. Seperti itu. ya. Jadi jangan Dan takut mungkin lagi. iya benar Bu. Dan mungkin yang jadi pertanyaan, apakah sekarang sudah tidak ada refleksi lagi gitu? Saya tadi ngintip-ngintip pertanyaan, banyak pertanyaannya seputar refleksi gitu ya. Refleksi sebenarnya tetap masih ada gitu ya Bu ya. Hanya saja mungkin dengan pengelolaan yang baru mungkin bentuk refleksi dan bagaimana cara menjaring narasumber untuk direfleksi mungkin akan ada penyesuaian gitu. Tapi refleksi itu tentunya akan tetap ada gitu ya. Dan untuk yang gelombang 3 sebenarnya di beberapa PT mungkin belum menyelenggarakan gitu ya. Sebenarnya untuk masih bisa melakukan refleksi juga gitu ya, kalau tidak salah ya Bu, 1 kali lagi kalau tidak salah itu untuk gelombang 3-nya itu sendiri. Ya, Ya, terima kasih Mas Patria dan Bu Medria. Ada juga pertanyaan berkaitan dengan sudah berbagi di bukti karya, namun ingin namanya tampil di kolom atau layer di narasumber berbagi praktik baik itu, Bu. Tetap ingin ingin eksis di situ. Seperti apa nih solusinya? Kemudian Iya, juga ada guru yang menjadi kepala sekolah.
Nah, apakah berbagi praktek baiknya sebagai guru atau sebagai kepala sekolah, atau mungkin bisa keduanya karena mempunyai praktek baik yang sebelumnya guru dan sekarang saat ini kepala sekolah. Itu ada beberapa pertanyaan yang seperti itu, Mas Satria dan Bu Medira. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama terkait dengan ingin tampil di eh, fitur narasumber yang ada di komunitas. Mungkin seperti yang tadi kami jelaskan gitu ya. Karena nanti mungkin karena sampai dengan akhir tahun ini akan dihapus, jadi sepertinya memang eh, Bapak Ibu sudah tidak eh, sudah tidak perlu menginginkan dalam tanda kutip gitu untuk namanya tampil di sana gitu ya, karena mungkin dalam waktu sekitar 2 bulan 3 bulan ke belakang fiturnya sedang masa transisi untuk dihapus dari eh, fitur komunitas itu. Jadi sekali lagi mohon keberterimaan Bapak Ibu gitu ya, karena kita tadi gitu ya ingin sekali ini bisa di- diperuntukkan untuk Bapak Ibu semua gitu ya, semua PTK yang ada di Indonesia, dan kita rasa ini salah satu langkah yang memang perlu dilakukan gitu ya. Mohon keberterimaannya dan tetap semangat saja berbagi gitu ya. Dan jangan lupa belajarnya juga. Untuk yang gimana Bu? Kepala sekolah, guru gitu ya. Iya, iya sih Bapak Ibu. Memang kebijakannya itu narasumber angkatan 1 sampai 3 itu memang tampil di fitur komunitas yang tadi narasumber. Tapi memang seperti yang Mas Patria katakan, mungkin hanya akan sampai Desember tahun ini ya. Di tahun depan sudah memang tidak ada karena memang kalau 3 juta guru itu sudah berbagi praktek baik, ya semuanya itu kita sebut narasumber berbagi praktek baik, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah tidak ada khusus segelintir orang yang disebut narasumber berbagi praktek baik. Tapi semua guru tenaga kependidikan yang sudah berbagi praktek baik, dia disebut narasumber berbagi praktek baik, seperti itu. Dan nanti tempatnya itu ada di fitur bukti karya yang tadi saya tunjukkan. Jadi nanti kan Bapak Ibu namanya itu kan akan muncul di PMM setiap Bapak Ibu yang login ke sana. Nah, di sana itu juga akan ada list nanti karya saya gitu kan, karya saya di fitur bukti karya. Itu nama Bapak Ibu jelas akan muncul di fitur bukti karya berikut karya-karya yang sudah diunggah. Jadi tetap tenar kok Bapak Ibu, tetap muncul gitu namanya tapi di fitur bukti karya, bukan bukan di komunitas lagi gitu. Bukan di narasumber yang tadi lagi. Kalau mungkin saya show show lagi ya. Bentar. Jadi kalau yang ini yang ide praktik ya yang tadi. Nah, yang kayak gini. Nanti kan nama-nama Bapak Ibu yang sudah unggah bukti karya kan ada di sini nih di fitur bukti karya. Sudah ndak di sini lagi. Yang sekarang kan ada di sini nih di komunitas. Nah, nanti itu hanya akan ada di sini nih di fitur bukti karya. Nah, di sini kan ada karya saya, kan tambah karya ke karya saya. Ini ada karya saya. Nih karya saya, artikelnya, nih kalau saya nih belum ada. Bahan ajar, belum ada. Pimpinan sekolah, belum ada, gitu kan. Nah ini nih akan ada listnya nanti. Bapak Ibu sudah unggah artikel kah, bahan ajar, kepemimpinan sekolah, praktek pembelajaran, praktek baik, RPP atau modul ajar atau karya lainnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan seperti itu Mas Patria. Ya, terima kasih banyak Bu Medira dan Mas Patria. Ah, di penghujung pertemuan kita ada pertanyaan yang menggelitik sepertinya. Mudah-mudahan Bu Medira dan Mas Patria bisa memberikan penyemangat juga. Bagaimana intervensi dan juga kontribusi eh, dari UPT-UPT nih, dari BBGP, BGP, BBPMP, atau BPPV, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk bisa memaksimalkan peran dari NSBPB yang ada di fitur bukti karya tadi. Demikian Bu Medira, agar nanti implementasi kurikulum merdekanya lebih meluas lagi dan lebih meluas lagi. Silakan Bu Med. Intinya itu yang pertama, mungkin kita semua harus satu frame ya. Satu frame dulu gitu tentang apa sih yang kita harapkan eh,
kontribusi terhadap guru tenaga kependidikan yang kita sebut narasumber berbagi praktik baik. Jelas banget, eh, perlu banget gitu bagi guru tenaga kependidikan yang menerapkan kurikulum merdeka untuk belajar ya dari praktik baik dari teman-temannya, baik itu berupa mengundang narasumber bagi praktik baik ini atau benchmarking ke sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Itu yang pertama, satu frame dulu bahwa transformasi ekosistem itu akan cepat terakselerasi kalau budaya refleksi, budaya berbagi itu betul-betul sudah membudaya, dan itu tidak hanya dilakukan oleh segelintir guru, tapi semua guru tenaga kependidikan itu sudah punya habit senang berbagi. Itu goal kita semua ya, semua. Sehingga untuk akselerasi itu kita coba dorong semua GTK untuk PD berbagi gitu dengan mengunggah fitur-fitur bukti karya itu, dan kita berikan kemudahan seperti itu ya. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan oleh UPT itu ada 3 ya di dengan UPT Pusdatin mungkin nggak usah. Jadi ada UPT Podasmen, BPMP, UPT-nya GTK, BBGP dengan UPT Vokasi, yaitu BBPP-NPV gitu ya. Nah, jelas kalau UPT-nya GTK dia lebih kepada penguatan SDM. Sedangkan UPT-nya Podasmen atau BPMP dia lebih ke advokasi pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan, Mitra Pembangunan, dan yang lainnya gitu ya. Nah, tugasnya kalau BGP itu jelas karena terkait dengan penguatan SDM, dia akan tadi melakukan penguatan untuk narasumber berbagi praktik baik yang sangat aktif sekali unggah praktik baiknya di PMM. Nanti tim PMM kami itu akan memberikan data kepada UPT siapa saja sih yang produktif banget untuk mengunggah praktik baiknya di PMM, itu akan ada listnya nanti, dan nanti akan disesuaikan dengan kuota penguatan narasumber bagi praktik baik ini ada berapa di BGP, itu akan dipilih dari list tersebut. Nah, tapi kita juga kan kepengen mengapresiasi yang berbagi luring gitu ya. Jadi kita sih percayakan pada BGP untuk tahu mengamati siapa saja dari guru tenaga kependidikan yang rajin berbagi luring. Nah, itu juga ada slot untuk diundang menghadiri penguatan narasumber bagi praktik baik, yang intinya nanti materinya itu yang akan dikuatkan bagaimana menyusun video praktik baik, bagaimana menyusun cerita praktik gitu ya, bagaimana supaya selalu semangat berbagi, sampai ke bagaimana melakukan peer review terhadap teman-temannya, supaya peer review itu tidak hanya normatif, jadi mantap, bagus sekali gitu kan, tapi betul-betul yang membangun gitu, sehingga teman-temannya itu lebih rajin sekali karena reviewnya mantap gitu. Nah, itu yang BGP. Selain itu nanti akan ada refleksi tadi seperti yang Mas Patria katakan tadi. Nah, kemudian kalau yang BPMP itu lebih kepada advokasi ke Dinas Pendidikan, misalkan. Bagaimana Dinas Pendidikan juga kasih panggung ke semua guru. Nggak hanya segelintir guru yang bisa berbagi, tidak hanya guru penggerak yang bisa berbagi, tidak hanya sekolah penggerak yang bisa berbagi, tidak hanya narasumber berbagi praktik baik angkatan 1-3 yang bisa berbagi, tapi semua guru itu berhak berbagi. Karena kita yakin semua guru itu punya praktek baik yang sudah dilakukan mereka selama ini. Hanya mungkin sebagian itu malas berbagi atau nggak pede dia berbagi. Kan saya bukan guru penggerak, kan saya bukan sekolah penggerak, kan saya bukan narasumber berbagi praktik baik gitu. Nah, itu yang kita perlukan dinas untuk dorong, nggak, kamu bisa. Pokoknya semua harus berbagi gitu. Itu yang kita harapkan dinas lakukan, sehingga secara periodik kasih panggung kepada orang-orang yang tidak terbiasa atau tidak pede untuk berbagi. Jadi harapannya semua guru lainnya itu yang terbiasa berbagi dikondisikan supaya juga mau merespon secara positif terhadap teman-temannya yang sekarang sedang berbagi, tapi kemarin-kemarin nggak pernah berbagi. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap tidak hanya keberterimaannya itu, jadi guru-guru semuanya itu melatih dirinya menjadi murid juga, menjadi murid. Tadi kalau menjadi guru kita gampang karena kita berbagi, karena kita jadi narasumber gitu. Tapi ketika kita menjadi murid gitu ya, kita harus menyimak yang lagi berbagi. Nah, kita harus merespon, kita harus menyimaknya dengan full atensi, nggak bisa sambi-sambi atau apa. Nah, itu yang kita ajari juga bagaimana mendukung temannya yang
sedang berbagi. Gitu. Sikap-sikap yang membangun itu yang juga harus diasah pada semua guru kita, sehingga semua guru kita akan pede untuk berbagi. Jadi kita ciptakan lingkungan belajar, lingkungan berbagi yang ramah guru. Itu seperti itu. Seperti itu. Kalau BBPPMPV yang vokasi, dia mengikuti saja karena dia gabungan antara UPT GTK dengan UPT Podasmen ya, antara BPMP dengan BGP seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Medra, sangat gamblang ya. Ibu Bapak yang menanyakan peran, intervensi, kemudian kontribusi dari UPT-UPT terkait. Nah, ada pesan khusus nih buat Mas Patria. Mohon dibagikan eh, tadi paparannya mungkin di kolom chat agar kami bisa mendownloadnya dan bisa sebagai tanda kutip oleh-oleh dari pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana Mas Patria? Iya, sebenarnya saya sudah siapkan Mas Indro Mhm, dan mhm. rencananya saya ingin titipkan kepada UPT karena permintaannya di kolom chat akan segera saya kirim ke kolom chat Mas Indro. Iya nih dari salah satunya Pak Patria, mohon materi proses bisnis baru pengelolaan NSBPB yang dipaparkan tadi dibagikan untuk disebarluaskan dan meminimalkan miskonsepsi. Terima kasih. Oke, oke. Ya, siap, siap. Segera saya kirimkan. Kalau kita terus scroll ya Bu Medira ya, terus dan terus banyak lagi di Q&A ini di atas 100 saya rasa ini kalau kita ingin scroll terus. Dan sangat menarik memang pertemuan kita, namun lagi-lagi durasi kita sudah di atas pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Apakah ingin dilanjutkan atau bagaimana Bu Medira? Sangat bersemangat sekali. Namun memang keterbatasan waktu ya Bu Medira ya. Sehingga Ya, kita batas. memang tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan. Pada intinya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan agar eh, Bapak Ibu yang hadir di link Zoom ini, di webinar kali ini, tetap ingin berbagi praktik baik dengan proses bisnis yang baru. Untuk closing statement atau closing speech dari Bu Medira sangat diharapkan agar narasumber dari tahun ke tahun dan dengan mendengarkan proses bisnis yang baru tetap bersemangat dengan cara yang berbeda tentu saja. Silakan Bu Medira. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, em, zaman berubah gitu ya, dan strategi pun berubah, tapi bukan karena strategi kemarin belum ini ya, tapi karena memang ada berbagai evaluasi dari strategi-strategi yang sudah dilakukan kemarin-kemarin ya. Jadi misalkan kalau dulu misalkan ada pelatihan yang cascading ya, kalau saya flashback ke yang lalu, ada pelatihan-pelatihan yang cascading sehingga misalkan dari pusat dulu 100% misalkan ilmunya bisa jadi turun-turun ke bawah provinsi gugus kabupaten kota gitu ya, kabupaten kota gugus sampai ke sekolah itu bisa jadi cuma tinggal 30% atau apa. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ahmad, kenapa sih nggak boleh kami jelasin tentang kurikulum Merdeka gitu ya? Karena ini salah satunya Pak Ahmad gitu, supaya distorsi itu tidak terlalu banyak diterima oleh satuan pendidikan. Karena kita juga ingin mereka belajarnya itu dari sumber belajarnya langsung yang ada pada platform mereka mengajar. Tapi teman-teman guru kepala sekolah jelas boleh banget untuk berbagi pengalaman bagaimana mereka melakukan implementasi kurikulum Merdeka ini. Itu boleh banget Pak Ahmad. Cuma kita menghindari teman-teman narasumber ini kayak ngajari tentang kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu kayak gini adalah ini loh gitu ya. Cara membuat modul ajar tuh kayak gini loh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan. Nah itu jelas semua materi itu sudah ada di platform mereka mengajar dan mereka bisa belajar dari sumber aslinya langsung, pengembangnya langsung. Nah, jelasnya kalau ada kesulitan apa segala macam, jelas bisa bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada kungkungan yang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Tapi pada prinsipnya esensinya seperti itu. Jadi eh, intinya tadi ya untuk akselerasi transformasi ekosistem supaya guru juga bisa saling belajar satu dengan yang lain karena memang perlu belajar satu dengan yang lain.
Jadi untuk kebijakan pengelolaan narasumber berbagi praktik baik ini memang kita transformasi juga agar semakin banyak guru yang bisa berbagi praktik baik. Karena seperti yang tadi dikatakan Mas Patria, mendengar, menyimak dari praktik baiknya rekan guru tentunya sangat sangat penting sekali, sehingga kalau kita menganggapnya kalau kita buka lebih banyak kepada para guru yang lebih banyak lagi untuk berbagi, maka akselerasi itu akan terjadi dan para guru juga terbiasa untuk tadi menjadi guru dan menjadi murid. Jadi kalau dia terbiasa menjadi narasumber terus, mungkin ego juga akan tinggi ya. Tapi kalau dia terbiasa kadang menjadi guru, kadang menjadi murid, nah mungkin juga uh, ego ini agak agak ini ya, karena memang harus menjadi guru dan harus menjadi murid. Nah, tadi pesan-pesannya itu penting banget untuk Bapak Ibu tadi memotivasi rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu untuk mereka juga mau berbagi ya seperti itu. Mari kita galau ketika melihat teman kita di sebelah itu murid-muridnya kurang terlayani dengan baik karena kompetensinya yang belum baik ya. Jadi mari kita galau ketika melihat itu terjadi dan ingin memotivasi, menarik teman kita ini untuk kita berdiskusi bareng sehingga teman guru kita ini akan lebih baik kompetensinya. Sehingga dengan semua guru kompetensinya itu baik, belajar dari praktek baik sesama teman-temannya, maka semua murid itu akan terlayani dengan baik. Seperti itu mungkin. Ini closing word-nya panjang banget jelasin, Mas Indro, mohon maaf. Terima kasih, Mas Patria mungkin bisa lebih concise untuk closing word. Terima kasih banyak. Ya, langsung saja ya mungkin ya Mas Indro ya. Ya mungkin closingnya saya melihat kolom chat dan mungkin kami juga di pusat sangat menyadari ini bukan perubahan atau pembaruan pengelolaan NSBPB ini bukan hal yang mudah untuk kita semua gitu ya. Namun sekali lagi kami mohon keberterimaan dan juga tetap gerak bersamanya, langkah bersamanya begitu. Karena kita berbicara tentang 1,5 juta lebih tenaga pendidikan yang ada di Indonesia, maka itu yang ingin kita capai gitu ya. Besar sekali harapannya budaya belajar, kolaborasi, dan juga berbagi itu tumbuh secara organik gitu ya. Kita melihat dari contoh-contoh kecil yang mungkin Bapak Ibu juga banyak sekali andilnya seperti di komunitas belajar, seperti di satuan pendidikan. Nah, itulah yang ingin kita sebarkan spiritnya ke sebanyak-banyaknya guru. Maka mohon keberterimaannya sekali lagi terkait dengan pembaruan proses dari narasumber bagi praktik baik gitu ya. Tidak ada yang berakhir gitu ya, karena justru ini terbuka lebih banyak dan terbuka kesempatannya untuk Bapak Ibu semua. Dan saya rasa juga tidak ada yang berubah gitu ya dari apa yang Bapak Ibu Ya, kerjakan dengan dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Bapak Ibu kalau sebelum-sebelumnya bikin video praktik baik, Bapak Ibu juga tetap bisa bikin video praktik baik. Hanya saja poolnya berpindah ke bukti karya gitu ya. Kalau Bapak Ibu dulu terbiasa untuk berbagi di sekolah-sekolah lain, diundang sebagai narasumber gitu ya, Bapak Ibu juga tetap bisa melakukan itu. Intinya bisnis proses yang lama dan bisnis proses yang baru saat ini itu tidak mengubah cara Bapak Ibu berbagi praktik baik gitu ya. Karena sejatinya narasumber berbagi praktik baik itu ya aktivitas dan tugasnya berbagi baik itu secara luring maupun daring gitu ya. Yang ya, berubah ini hanyalah tools-tools pendukungnya saja seperti itu ya. Dan yang mungkin yang memang menjadi keberatan kalau tadi saya baca Q&A yang menjadi keberatan mungkin karena tidak muncul lagi di PMM sebagai narasumber gitu ya. Dan itu juga sekali lagi saya mungkin perlu mengingatkan bahwa tadi kita harapannya narasumber bagi praktik baik ini terbuka sebagaimana penggerak-penggerak komunitas, tumbuhnya organik atas dasar kesadaran sendiri untuk mau belajar, berbagi, dan berkolaborasi, sehingga harapannya ini bisa lebih inklusif gitu ya, dan bisa terbuka untuk siapa saja gitu ya. Intinya tidak ada yang berubah dan teruslah bergerak sebagaimana Bapak Ibu bergerak sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Mindra dan juga Mas Patria. Eh, Memang masing-masing punya harapan ya, Mas Patria. Salah satunya mungkin dari fitur narasumber ini bisa merupakan
menjadikan artefak lah minimal ya. Artefak ini walaupun itu tidak bertambah, tidak tambah-tambah lagi, tidak ada pembaruan lagi, namun tetap ada artefaknya gitu. Tapi itu akan eh, berakhir di akhir tahun ini ya, tetap ya Mas Matria ya. Sehingga Mas Indro, mungkin siap. saya tambahin ini. Bukannya itu saya baca ini bukannya narasumber berbagi praktek baik tidak diakui lagi, bukan begitu ya. Ini Mas ada yang ngomong begini. Bukan, tapi narasumber berbagi praktek baik tetap ada. Karena dari awal kami konsepkan narasumber berbagi praktek baik ini memang hanya untuk berbagi praktek baik. Narasumber berbagi praktek baik ini tetap ada, cuma dia diperbesar aja orang-orangnya gitu. Jadi nggak seketat dulu pakai seleksi kurasi atau dikurasi video-videonya ya. Tapi kurasinya itu lewat peer review aja di PMM. Tapi orang-orangnya yang bisa berbagi praktek baik ini ditambah dengan kemudahan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu masih bisa tetap berbagi di webinar Akrab, masih bisa tadi kata Mas Patria berbagi yang kayak biasanya tuh bisa banget gitu. Hanya ditambah saja dari mungkin sekarang jumlahnya berapa Mas Indro? 14.000 ya? Iya, Berapa? sekitar 4 ribuan narasumber udah kita ya. Ribuan, misalkan nanti nggak hanya 4 ribuan yang bisa berbagi, tapi bisa sampai 3 juta guru ini semua bisa berbagi. Jadi seperti itu. Karena kita kan berpikir seluruh guru ya, Bapak Ibu seluruh guru tenaga kependidikan bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik. Jadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Pertemuan ini memang sangat luar biasa, antusiasme dari pertanyaan-pertanyaan terus bergulir ya Bu Medira, Mas Matria ya. Jadi saya juga kalau bahasa Prancisnya udah liar ini, mau jawab yang mana, cari-cari yang mana yang highlight ini. Tapi alhamdulillah makin lama makin tercerahkan bagaimana peran NSBPB ini akan diperluas, diperlebar di kolom bukti karya. Namun lagi-lagi inilah narasumber berbagi praktek baik ya. Jadi berikanlah karya-karya berupa video dan juga cerita praktek baik ya Bu Medira ya. Di kalaupun ibu bapak yang lebih condong tidak ke video tapi dengan bentuk tulisan masih tetap bisa. Betul. Ada 2 peluang yaitu bentuk tulisan dalam bentuk video. Jadi tetap terus berkarya, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Seperti itu ya Bu Medira ya. Iya, Pak Indro. Semangat Bapak Ibu, semangat. Jadi untuk akselerasi budaya berbagi guru tenaga kependidikan di Indonesia ya. Jadi kita harus membuka seluruh guru ini bisa berbagi. Seperti itu ya untuk Indonesia ke depannya lebih baik, untuk murid-murid kita lebih baik gitu, untuk semua guru bisa percaya diri itu intinya ya. Semangat. Dan kalau sebelumnya hanya gelombang-gelombang tertentu, kalau sekarang lebih banyak yang ngebantuin Bapak Ibu untuk berbagi gitu ya. Ya, semua guru kita memang harapkan mau berbagi, harus berbagi gitu. Karena kita percaya bahwa semua guru itu bisa berbagi gitu. Tuh sih Bapak Ibu. Makanya semua guru layak bisa disebut narasumber berbagi praktek baik gitu. Jadi tetap ada yang namanya dukungan atau intervensi implementasi kurikulum merdeka dengan nama narasumber berbagi praktek baik itu tetap ada namanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, cukup jelas dan istilahnya terang benderang ya Ibu Bapak sekalian bahwa kapasitas kemudian integritas dari narasumber berbagi praktik baik tetap berkomitmen untuk bisa terus berbagi dengan hashtag kurikulum merdeka dan juga hashtagnya semangat berbagi. Ya, dengan demikian karena ini sudah injury time ya Mas Patria dan Bu Medira, di kami itu hampir 5.20 sore, mungkin di Indonesia bagian timur 2 jam lebih cepat, di Indonesia bagian tengah 1 jam lebih cepat. Terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kontribusinya dan keaktifannya sangat-sangat luar biasa sehingga di atas 100 pertanyaan yang semuanya itu oke semua dan menyangkut proses bisnis yang baru. Namun lagi-lagi karena durasi dan juga keterbatasan kami untuk melayani pertanyaan dan juga jawaban tentu saja sangat terbatas sekali dan itu kami mohon beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa terlayani semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk itu
eh, kami akhiri. Terima kasih untuk Bu Medira, kemudian Mas Patria, Bu Ati, kemudian juga Bu Nia. Ada juga di sini adalah Pak Maimun, dan juga rekan-rekan yang bertugas selaku panitia dan juga teman-teman lain yang secara teknis mengawal terus kelanjutan atau keberlangsungan Zoom kita kali ini sehingga terlihat lancar, tidak ada gangguan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sekali lagi, terus dan terus berbagi. Dengan demikian berakhir sudah. Saya Indro Wiyarno, mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, ya, kemudian perlakuan yang kurang berkenan. Mohon sekali lagi diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kita akhiri Zoom kita sore hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat berkarya, selamat berbagi, dan silakan untuk terus memberikan praktik baiknya kepada seluruh guru dan juga tentu saja akhirnya adalah kepada kepentingan murid-murid dan juga siswa ibu bapak sekalian di berbagai jenjang tentu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu bapak sekalian. Terima kasih Mas Indro dan Terima semuanya. kasih ibu bapak sekalian. Bu Ati sudah Terima memfasilitasi kasih Mas pertemuan Indra, Bu ini. Medira, Iya. Selamat Wati. sore. dan Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih ibu bapak wabarakatuh. sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas. Sami-sami.